Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kumalasari AMD, beserta pelatihan dasar CPNS 2025 BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Angkatan 36, Kelompok 4. Instansi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Wida Suara Bapak Insinyur Nasridal Patria, SHMM Hum. Izinkan saya menyampaikan narasi tugas individu kedua agenda 1 yang meliputi: pertama, isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. 1. Isu korupsi. Isu korupsi ini masih menjadi masalah besar bangsa, diwariskan sejak masa dari kerajaan, penjajahan hingga era modern. Dampaknya adalah menurunkan kepercayaan publik, merugikan negara, menghambat pembangunan. 2. Narkoba. Narkoba adalah ancaman serius bagi generasi muda dan ketahanan nasional. Peredaran gelap narkoba sudah masif dan melibatkan jaringan transnasional. 3. Terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme dipengaruhi ideologi transnasional, faktor sosial ekonomi, hingga pemahaman agama yang sempit. Isu ini membahayakan persatuan, keamanan, dan stabilitas negara. 4. Money laundering atau pencucian uang adalah tindak kejahatan ekonomi yang bertujuan menyamarkan asal-usul dana ilegal yang merugikan sistem keuangan, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta rawan dikaitkan dengan terorisme. 5. Proxy war. Proxy war adalah bentuk perang modern melalui pihak ketiga tanpa konfrontasi langsung. Biasanya, bentuk perang modern ini lewat bidang ekonomi, politik, budaya, hingga media informasi. 6. Kejahatan komunikasi massa atau mass communication crime meliputi cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu ini mengancam keamanan data, menyebarkan kebencian, perpecahan sosial, dan menurunkan kualitas demokrasi. Kedua, bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut? Sebagai seorang ASN, dituntut mampu untuk menghadapi isu-isu strategis kontemporer dan perubahan lingkungan strategis dengan cara memaksimalkan modal insani yang dimilikinya, yaitu pertama, modal intelektual, kedua, modal emosional, ketiga, modal sosial, keempat, modal ketabahan, kelima, modal etika atau moral, dan 6. Modal kesehatan jasmani. Peran ASN dalam menghadapi isu kontemporer. 1. Korupsi. ASN harus membangun sikap anti korupsi, jujur dan akuntabel. 2. Narkoba. ASN menjadi teladan anti narkoba dan mendukung program P4GM. 3. Terorisme atau radikalisme. ASN menjaga netralitas, menanamkan nilai Pancasila, dan mencegah paham intoleran. 4. Money laundering. ASN taat aturan keuangan, transparan dalam pengelolaan anggaran. 5. Proxy war. ASN menumbuhkan kesadaran bela negara dan menjaga kedaulatan bangsa. 6. Cybercrime atau hoax. ASN bijak bermedia sosial, menjaring informasi, serta menjadi corong literasi digital positif. Terakhir, poinnya adalah bagaimana teknis menapis isu dengan USG. Metode USG atau Urgency Seriousness Growth dipakai untuk memilih isu mana yang paling penting, serius, dan berkembang, sehingga harus diprioritaskan. Contohnya, masalah yang ditinjau itu kejahatan komunikasi massa atau mass communication crime, contohnya hate speech atau diskriminasi gender. Adapun langkah-langkah menapis isu hate speech dengan USG yaitu 1. Identifikasi isu. Seorang pemimpin merendahkan bawahan dengan kata-kata kasar hanya karena menganggap perempuan tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, yaitu tentukan kriteria USG, beri skor, dan jumlahkan hasilnya. Dari tabel ini, kita dapat melihat untuk aspek urgensi itu harus segera ditangani karena menyangkut diskriminasi, merusak keharmonisan tim, serta berpotensi memicu laporan hukum etik ASN. 2. Seriousness. Menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, menurunkan motivasi, merusak kepercayaan bawahan, serta melanggar prinsip kesetaraan gender dan kode etik ASN.
Yang terakhir yaitu growth, itu jika dibiarkan, perilaku hate speech dapat berkembang menjadi budaya organisasi. Selanjutnya, kita total skornya yaitu menjadi 13 poin, artinya merupakan prioritas tinggi, sehingga perlu ditangani segera dengan tindakan yang tegas. Demikianlah ulasan tugas individu kedua agenda 1 yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.